warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pada pagi hari ini kita berjumpa lagi di program kesayangan kita. Apalagi kalau bukan Semesta bertilawah. Senandung Penuh Berkah. Langsung saja kita akan mulai dengan kelompok pertama. Tapi sebelumnya kita saksikan dulu tayangan berikut ini dari Pondok Pesantren PTQ Fantastis Depok. Ini dia. Minimalis tapi hasilnya maksimal. Jadi jelas A-nya ya. Ini harus diperhatikan supaya dan mengurangi tajwid. Ada catatan buat kalian ketika jawabul jawab bayati. Coba ulangi lagi jawabul jawab bayati. Wa idzal biharu fujirat
Wa idzal quburu bu'tsarat. Coba idzal quburu bu'tsarat. وإذا القبور بعثرت. Oke, tadi ainnya ada yang kurang pas. Itu tadi wastul halqi ya. Jadi tengah tenggorokan. Harus jangan sampai bu'tsarat. Nah, kemudian taknya awas jangan terlalu seperti huruf C tapi bu'tsarat. Sarat. Oke. Kemudian yang kedua, ketika ganti lagu setelah lagu Hijaz tadi kemudian diteruskan dengan lagu ras. Tadi 2 orang dari leadernya berdua dengan awal lagu ras. Coba ulangi. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. Itu masih lagu Hijaz. Kemudian setelah itu kan pindah ke lagu ras. Nah, ketika pindah itu tidak dilengkapi dengan personal yang lain. Mestinya semua lengkap. Jangan sampai yang 2 sempurna, yang 3 nggak sempurna. Maka ini masuk dalam adabut tilawah. Saya sepakat tadi dengan Ustaz Mukhtar dari sisi adabut tilawah, bagaimana kesempurnaan bacaan itu, terutama kesempurnaan ayat itu perlu diperhatikan. Karena kita sekarang sudah lebih teknis kepada tingkat kesalahan, karena kita menuju kepada eliminasi kedua. Oleh karena itu hati-hati ya dalam bacaan, tanafus, kemudian adabut tilawah diperhatikan sekali. Ada ayat yang dibaca oleh berdua, tiba-tiba yang lainnya meneruskan itu tanpa mengulang ayat yang dibaca berdua. Ini jangan sampai demikian lagi, karena itu memang tidak boleh termasuk dalam anwa'ul muharramat. Hal-hal yang dilarang dalam membaca Al-Quran, menyambung ayat tanpa mengulang ayat sebelumnya. Dari komposisi lagu yang kalian bacakan ini, dimulai dengan bayati, syuri seperti biasa, syuri kemudian jawab dan jawabul jawab. Hanya yang Ustadz lihat keyakinan kalian. Masih ada 1-2 yang nampak agak ragu ketika ibarat kalau melangkah itu nggak bareng gitu melangkahnya. Jadi kekompakan ini memang betul untuk sebuah tim bacaan Al-Quran itu harus persiapan harus matang. Tetapi kalian sekarang sedang dicoba ditempa ini untuk bisa dengan waktu singkat tapi kompak gitu ya. Tetapi dari penampilan secara keseluruhan Ustaz nilai toyib pisan. Toyib. Pisan. Jangan kemana-mana, kita akan kembali di Semesta Bertilawah. Senandung penuh berkah. Alhamdulillah. وإذا القبور بعثرت. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adik-adik kita berlatih dengan sangat keras sekali di karantina maupun sebelumnya di pondok pesantren. Benar. Tapi kan ini dari Depok, Benar. deket dong dari orang tuanya. Kan Kamu orang tuanya di mana? Di mana sayang? Depok juga, benar kan? Orang tua di Depok, pondok pesantrennya Depok, dekat. Benar. Haidar? Dekat. Cirebon, oh ini yang Cirebon waktu kemarin. Cirebon. Kemudian Faiz. Depok juga. Oh Depok dekat mah. Kalau yang ini Deket. Farid. Tangerang dekat. Berat lah. Naik ojek, jaket hijau, langsung jalan nyampe. Gitu kan? Tangerang sama Depok mah dekat. Kemudian Furkon, deket juga nih. Dari mana orang tuanya nak? Hah? Bima. Bima. Wah ini Oh, jauh ini nih. jauh nih. Jauh. Oke kita ngobrol nih Furkon. Furkon, ayo Furkon. Ayo maju Furkon. Tangal. Tangal tuh apa kak? Apa? Maju. jangan. Kesini. Jadi ibu kamu ada di Bima? Iya. Jauh dong sayang. Ayah juga di Bima, keluarga di Bima. Iya. Kok jauh-jauh itu pondok pesantrennya ada di Depok sayang? Emang saya yang pilih.
Emang kamu yang mau di Depok? Kalau mama sama bapak lagi nonton tuh, misalnya memang belum berkesempatan hadir ke sini kan Bima jauh, ke Jakarta jauh. Tapi kan mama sama bapak nonton kamu di sini. Coba mau ngomong apa sama mama sama bapak di sana? Tuh, di situ. Mama, Furkon kangen banget sama mama. Doain Furkon ya supaya beta di sini. Iya. Semoga mama bisa datang ke sini. Amin. Amin. 4 bulan tuh waktu yang cukup lama. Ini yang santri-santri lagi nonton di depan di studio pada nangis juga, pada kangen juga ya nak ya sama orang tua ya sayang. Pada Masya kangen sama Allah. orang tuanya ya, Masya Allah. Sekarang Iya. kita lihat dulu untuk kenalan lebih dekat sama Ya, Furkon. Ada ini dia. tayangan mengenai Furkon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Muhammad Al-Furqon, biasa dipanggil Furqon. Hobi aku main bulu tangkis bersama teman-teman. Cita-cita aku mau menjadi guru mengaji. Dari teman-teman aku yang lain, asal aku yang paling jauh. Aku dari Bima. Kamu tahu nggak Bima ada di mana? Bima ada di Nusa Tenggara Barat. Jauh ya? Aku pesantren di sini karena aku mau menghafal Al-Quran. Pengalaman seru di pondok pesantren itu, kami suka latihan tilawah bersama-sama dan suka bercanda bersama-sama. Ayah, ibu, doain aku ya supaya aku betah di sini. Pasti ibunya Furkon sekarang menyaksikan Furkon dengan berlinang air mata. Yang dulunya yang kecil digendong-gendong. Furkon diajarin jalan, dimandiin. Sekarang udah di depan TV. Kangen ya nak ya? Iya. Kangen sekali ya, rindu sekali ya. Iya. Kamu pernah nelpon mama nggak selama di pondok pesantren? Pernah. Coba kita telepon bapaknya Furkon. Assalamualaikum bapak. Waalaikumsalam, Pak. Bapak, ini ada Furkon sama kita di sini. Bapak sehat pak? Sehat-sehat walafiat, Pak. Ya. Bapak mau ngomong apa sama Furkon nih Pak? Jangan pernah putus asa, Furqan. Tetap semangat. Assalamualaikum, Furqan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, ini Mama, nak. Jangan pernah putus asa, Furqan, dalam menuntut ilmu, nak. Furkon sampein sesuatu ke mama Mau silakan. ngomong sama sayang. Mama? Yuk nak, silakan nak. Mama kangen pasti dengar suara kamu. Mama, doain Furkon ya. Iya, nak. Mama kangen, nak. Kalau gitu kita doakan mudah-mudahan ibu juga bisa hadir di sini. Amin. Kemudian bisa menyaksikan langsung penampilan dari Furkon dan Furkon juga bisa memberikan yang terbaik sehingga bisa membanggakan Bima Amin. dan juga amin. orang tua. Ya Furkon ya? Iya. Terima kasih Oke ya. Bu. Cukuplah bisa mengobati sayang ya, walaupun gak ketemu sama ibu, gak dipeluk, gak dicium, tapi dengar suaranya, Mama kangen tadi katanya. Jadi yang nangis gak Furkon doang, tapi mamanya juga nangis karena rindu. Tapi gak apa-apa berpisah sementara karena Quran. Furkon terima kasih sayangnya nak ya. Terima kasih. Ini contoh hati-hati yang lembut karena Quran. Begitu juga adik-adik di belakang. Terima kasih, boleh kembali sayang. Ya tepuk tangan untuk Iya. PDQ Fantastis. Iya, kalau begitu langsung saja kita lihat penampilan adik-adik kita dari Jamiatul Qurra MAJT, Masjid Agung, Jawa Tengah. Ingin lihat penampilan mereka sebelumnya seperti apa? Kita lihat Ini dulu dia. tayangan berikut ini. Awas, ujungnya kena huruf ain harus jelas juga. Jangan sampai ainnya terkesan seperti huruf A, Hamzah. Alhamdulillah sekarang udah agak baik dari yang kemarin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن
والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الراجفة قلوب يومئذ واجفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة فإذا هم بالساهرة صدق الله العظيم. Kayaknya Oh, ada personil yang empat ya? kurang nih kayaknya. Di fotonya 5, di sininya 4. Kemana yang satu Yang nggak saya? hadir siapa? Rizal. Rizal kemana nak? Sakit. Oh, Rizalnya sakit. Rizal waktu penampilan sebelumnya sakit apa belum ya? Baru kemarin. Baru kemarin ya? kemarin. Baru kemarin sakitnya ya. Kita doakan cepat sembuh ya, supaya bisa bergabung lagi bersama adik-adik kita yang ada di sini. Benar, ya. Ustadz Rifat, silakan Ustadz. Komentar Ustadz tentang penampilan yang tadi, mengawali bacaan dalam grup dengan lagu Soba itu tidak mudah membawa membawa ekspresinya gitu. Kan dari ekspresi kita berharap ada impresi, ada impact daripada pendengar. Secara keseluruhan tampil baik dengan komposisi dan Soba, Ejaz, kemudian jiharkahnya juga. Hanya saya sekali lagi jaga nafas. Apakah Ari? Pam. Nafas? Nah itu dia. Ustadz, tapi dengan personil yang cuma 4 orang ini bagaimana Ustadz performance mereka dibanding yang kemarin? Yang Mungkin berlima? secara kebersamaan bisa jadi ada kekurangan ya. Tetapi sebenarnya untuk kekompakan justru lebih sedikit, jauh lebih bisa terkontrol kompak. sebenarnya daripada banyak gitu ya. Atau jangan-jangan kurang satu nggak semangat nih, Bisa jangan-jangan. jadi begitu, mungkin energinya berkurang ya. Iya. Benar. Ini Tapi dari kayak- saya untuk Jamiatul Qura tetap Thayyib Thayyib, pisan. Toyib pisan. Iya.
Lanjut, Ustadz Mukhtar. Tafadhol Ustadz. Ini masukan saja, awas di ayat pertama kalau bisa lebih penekanannya karena sesuai dengan ayatnya juga wanazi'ati gharqa. Nanti kaitannya dengan makna nanti Kang Rashid akan menjelaskan. Harus yang kencang kalau bisa dengan lagu Hijaz atau lagu Ros awalnya. Kalau Soba itu kan melambai-lambai jadi kayak tidak semangat, akhirnya terbawa juga. Kelihatan tadi suasananya nggak semangat. Jadi kedengaran banget, kerasa banget seperti kekompakan dalam jawabul jawab Soba. Kemudian kekompakan dalam jawab jiharkah juga. Kenapa tidak kompak? Karena terdengar di telinga ada ketimpangan. Maka awas perbaiki lagi ke depan supaya pilih lagu dengan ayat ini yang sulit ini Kak Ari. Ini ayat ini susah untuk ngambil variasinya. Maka cari variasi yang sederhana, ya yang fleksibel tapi mampu membuat indah ayat ini ketika baca. Paham ya? Fahim Tum? Fahim. Alhamdulillah. Itu saja dari Ustaz. Ajib. 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 Tadi kita sudah mendengar penilaian dari Ustadz Mukhtar, Ustadz Rifat. Sekarang kita akan membahas makna dari surah An-Nazi'at ayat 1 sampai 15. Silakan Kang Rashid. Taib Kak Ari dan Kak Oki, makna dari surat An-Nazi'at ini wallahu alam bimuradi. Tadi adik-adik agak sedikit lesu, pada ini adalah ayat tentang ancaman. Wan nazi'ati gharqa. Ketika malaikat mencabut nyawanya. Masalah malaikat mencabut harus pakai tenaga gitu ya. Cuman di ayat ke-10 di sini Kak Ari ada satu keraguan. Yaqulun a inna lamarduduna fil hafirah. Orang-orang kafir itu ragu apakah nanti aku setelah mati akan hidup lagi. Nah, keraguan ini akan mencelakakan dia di akhirat nanti. Sebab Kak Oki, Kak Ari, ada 3 golongan orang memandang hidup di dunia ini. Pertama, memandang bahwa hidup ini adalah penderitaan. Maka dia latihan sejak sekarang menderita. Ada di kawasan Asia sana, di terik panas matahari dia menjemur diri. Dia menderita sebab dia akan datang penderitaan yang sangat tinggi yaitu kematian. Dia memandang hidup adalah penderitaan. Ini bukan pandangan Islam. Ada kelompok kedua memandang hidup di dunia ini adalah eksistensialis. Ini datang dari barat. Sedang diakomodir di negeri ini. Mereka memandang hidup hanya 1 kali, bukan 2 kali Kak Oki dan Kak Ari. Maka karena hidup 1 kali, dia hedonis. Mampang mumpung di dunia, hidup tidak ada halal dan tidak ada haram. Ini disebut dengan pandangan eksistensialisme, hedonis. Dan pandangan ini sudah menggejala di negeri ini. Ini bukan pandangan Islam. Tetapi pandangan Islam hanya yang terakhir, yang ketiga. Kaifa takfuruna amwatan bal ahya'um summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Kita makhluk hidup pasti mati. Raja mati, apalagi kan? Orang kaya mati. Orang kaya mati, semua mati. Setelah mati dikembalikan di alam akhirat. Siapkanlah kehidupan ini untuk menjemput kematian nanti. Maka dunia adalah darul akhirah, ad-dunya majra'atul akhirah. Dunia adalah ladang, nanti panennya di akhirat. Kalau kita nanam maksiat, panen laknat di akhirat. Kalau kita nanam taat, panen nikmat di akhirat. Ini adalah ayat yang menegaskan bahwa kita pasti mati. Makasih. Masya Kullu Allah. Ya. nafsin dha'iqatul maut. Semuanya akan mati. Apakah Kak Ari yang duluan atau Kak Oki yang belakangan? Sama aja kayaknya ya. Pada nggak mau duluan ya kayaknya ya. Waduh. Kan kita menginginkan umur yang panjang tapi berkah umurnya Kak Ari. Penuh dengan Amin. manfaat, penuh dengan kebaikan insya Allah. Mudah-mudahan. Kan nyanyinya Kak Ari ya. Apa tuh? Orang kaya mati, orang miskin mati. Raja mati. Kak Ari juga. Mati. Iya dong, iya pasti. Tapi saat nanti setelah tabungannya cukup. Supaya lebih semangat lagi, silakan kembali ke belakang panggung sayang.
beralih ke Tangerang Kari. Wah, sudah siap mau menontonnya dari Tangerang? Tapi sebelum kita nontonnya dari Tangerang, kita lihat dulu tayangan berikut ini dari teman-teman di Pondok Pesantren Raudatul Qura. Iya, ini dia. Sekali lagi tidak mudah untuk seperti ini. Tetapi dalam usia seperti ini itu sudah sangat luar biasa sekali. Kita dari awal sampai dengan detik ini penampilan bagus. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث موسى هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر
catatan saja, kalian ini kan bermain nafas. Sehingga ketika ada ayat, dua ayat yang disatukan digabung, ketika faqala ana rabbukumul a'la fa akhadahu Allahu nakalal akhirati wal ula. Tadi dengan jawab Nahawan tadi, ini mesti kalian hati-hati. Mesti sekali lagi hati-hati karena satu orang saja yang sedikit kurang pas itu akan terasa di telinga kurang indah. Tapi Kari dari 4 penampilan tadi, 4 orang tadi, Ustadz kasih buat kalian ajib jiddan. Ajib jiddan, woi dipuji luar biasa sama Ustadz Mukhtar. Baik, kita lanjut ke Ustadz Rifat, silakan Ustadz. Boleh ke tengah nih, Kari? Silakan Ustadz. Apa yang tadi disampaikan oleh adik kita ini, ada bunga variasi namanya romal itu. Romal itu nada yang miring gitu tapi nggak sampai jatuh. Kira-kira minor kalau musik ya. Kalau MotoGP itu udah dengkulnya doang yang. Udah nggak jatuh gitu ya. Nanti kita coba ya, Kak Ari pakai yalil juga nanti. Tapi saya coba ulang sekali lagi. Idna rabbuhu. Oke, sekarang. Ya lele. Ya lele, Ya lele. ya lele, Coba mana dulu aja. Ya lele. ya lele. Coba Kak Ari. Ya lele. Saya nih. Iya. Yuk. Tadi gimana adanya Ustaz? Ya lele. Ya le. Allah. Tepuk tangan Kak Ari. Karen. Keren, Masya Allah. Enggak. Toyib. Toyib. Toyib pisan. Pisan. Toyib pisan. Baik, terima kasih Ustadz Sama-sama. sudah memberikan penilaian Benar. untuk adik kita. Selanjutnya, Kita akan nanya-nanya nih dengan salah satu personil dari Raudatul Qura. Tapi siapa yang kita tanya-tanya, kita lihat dulu tayangan berikut ini. iya. Aku pertama kali masuk pesantren, aku merasa takut dan merasa deg-degan. Pada hari itu, ternyata teman-teman aku pada baik dan agak jahil. Pada hari itu aku ikut MTQ dan aku terus belajar. Alhamdulillah juara 1 MTQ nasional di Nusa Tenggara Barat. Terus hadiahnya umroh plus uang tunai. Uang tunai itu aku belikan mobil untuk ibu dan ayah. Alhamdulillah dia dapat juara 1 nasional. Terus hadiahnya alhamdulillah beli mobil untuk ibunya. Jangan sampai kepanasan, kehujanan waktu nganter alim pesantren. Waktu belum beli mobil, yang nganterin kamu ngaji siapa biasanya? Ma, Panggilnya apa sayang? ma. Emak. Tapi katanya waktu emak lagi nganterin Arul, emak pernah kecelakaan nganterin pakai motor gitu sayang? Iya, Gimana ceritanya itu? situ katanya pas habis nganter Alul dari pesantren, pas pulangnya jatuh, terus itu bajunya kena rantai. Oh, bajunya kena rantai tergulung dong? Iya, Setelah itu kondisi emak gimana? sakit. Itu yang buat Arul. sedih lihat gitu? Iya, Sesayang apa sih sama ibu sama bapak? Sampai Arul menyerahkan seluruh hadiah uangnya Arul dari prestasi Arul untuk beli mobil untuk ibu sama bapak. Bukan untuk Arul sendiri, untuk bapak sama ibu. Sesayang apa sih nak? iya. Alul merasa berterima kasih karena emak sudah melahirkan dan bapak pertama Alul bisa ngaji Qori. Itu suka diajak-ajak ke acara riungan dan disuruh ngaji itu di awal-awal Alul bisa ngaji Qori. Arul ini membelikan kendaraan untuk ibunya. Itu dikarenakan melihat tragedi jatuhnya ibunya di depan mata dia.
Biasanya kalau anak laki itu pasti punya perasaan khusus sama ibunya. Karena ibunya adalah bisa dibilang wanita pertama yang dicintainya. Wanita pertama yang dipeluk, wanita pertama yang dirasakan kehangatannya. Pacar pertamanya Arul ya ibunya. Maka ketika lihat ibunya jatuh pasti hancur perasaannya Arul. Saat itu juga dia memutuskan apa yang dia bisa dapatkan langsung dikasih hanya untuk orang tuanya. Biar gak jatuh lagi, biar gak kehujanan lagi, biar bisa tetap sama-sama keluar gak sulit. Umurnya masih 11 tahun, tapi karena Quran dia mampu mewujudkan kasih sayang yang sangat luar biasa untuk orang tuanya. Kalau ada ibu di sini, ada emak di sini, kamu mau ngomong apa? Ya, semoga emak panjang umur, sehat selalu. Amin. Arul lihat ke Sesayang belakang. apa kamu sama emak? Sayang. Seapa? Coba dipeluk dong emaknya sayang. Dipeluk dong emaknya. Emaknya dipeluk nak. Tuh Ada di emak di belakangnya belakang. Arul. Sayang sekali Arul sama emaknya. Jadi ketika mendengar kabar setelah mengantarkan Arul belajar ngaji, baju ibunya kena rantai tergulung, ibunya jatuh, sakit, terbaring di kasur. Ketika Arul menang MTQ nasional, mendapatkan juara 1, mendapatkan uang yang banyak, seluruh uangnya diberikan kepada ibunya untuk dibelikan mobil. Ibu, iya. Ibu gimana melihat Arul di sini Bu? Disaksikan jutaan orang di sini, semua orang bangga, disebut-sebut namanya sama Dewan Juri karena suaranya yang begitu bagus. Ada pesan khusus untuk Arul Bu? Ada. Alul, ingat pesan Mak. Alul, 1, jangan sombong. Sama yang paling tua harus adab, sama yang paling kecil harus sayang. Pesan saya gitu, harus nurut. Saya pengen jadi anak yang soleh. Amin. Baik, kisah Arul ini luar biasa memberikan inspirasi yang berharga untuk kita. Bagaimana kita mendidik anak-anak kita sejak masa kandungan seperti yang dilakukan oleh Ibu Arul. Dan lihat hasilnya ketika anak didik dengan Al-Quran, maka anak-anak itu menjadi anak-anak yang berakhlak dan beradab seperti Arul. Luar biasa. Kita masih ada peserta lain lagi nih Kak Ari. Benar sekali, tapi siapa mereka? Nanti dulu kita akan kembali lagi di Semesta Bertilawah. Senandung penuh berkah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa, Anda masih menyaksikan acara kesayangan kita, Semesta Bertilawah, senandung penuh berkah. Alhamdulillah. Iya, kita sudah berkenalan dengan adik-adik kita tadi di Benar. segmen-segmen sebelumnya dan sudah mendengarkan beberapa adik-adik kita yang melantunkan ayat suci Al-Quran dengan bertilawah tadi. Pesertanya pun sudah panas. Langsung saja kita lihat, kalau penasaran ini dari Ciamis, kita lihat dulu tayangan berikutnya dari Pondok Pesantren Al-Quran Ariyato. Kemampuan suara tinggi sebenarnya sampai, tetapi nggak stabil. Kemudian hati-hati jika nada-nada yang tinggi. Itu bahkan bisa fatal. A'udzu
الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى صدق الله العظيم. Membawakan lagu Sika di awal, membawakan lagu Nahawan, Soba sekali lagi mesti dipanasin dulu apa zauknya, feelingnya supaya ketika baca itu udah dapat gitu. Nah, kalian cukup berhasil tadi membawakan lagu Sika ya. Ustadz pernah dan Ustadz Muhtar pernah kasih saran juga nada awal karena ini sekali lagi ada yang suaranya sedang berubah, diawali dengan satu orang sebagai standar nada itu sudah baik ya. Oleh karena itu Ustadz kasih Thayyib, Thayyib, Thayyib pisan. Thayyib pisan, iya. Dari komentar sedikit singkat, perhatikan nada pertama. Di awal
kamu bikin kesan kepada yang mendengar bahwa kesan awal ini kamu sudah kompak. Tadi kita agak khawatir ketika awal tadi, kok ini agak belum naik nih. Ternyata begitu ke tengah makin stabil. Lakukan yang paling pertama, buatlah kesan yang bagus. Tapi bagaimanapun kamu semuanya sudah ajib dan Ajib jiddan. فإذا جاءت الطامة الكبرى بسم الله الرحمن الرحيم Kita akan beranjak ke Lombok. Waduh, ini kayaknya agak pedes nih ya. Lombok ijo. Ya, kita akan lihat teman-teman kita yang tentunya juga sebelumnya harus kita saksikan dulu tayangan berikut yang dibawa oleh mereka. Inilah dia Al Furqon Lombok. Silahkan. Teruskan belajarnya, lebih semangat lagi, lebih fokus lagi. kalian napasnya sangat terbatas. Ketika baca gunnah kurang pas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وبرزت الجحيم لمن يرى
Innama anta munziru man yakhshaha. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. صدق الله العظيم. Komposisi lagu udah bagus, nanti akan disempurnakan oleh Ustadz Rifat. Tapi ada catatan buat kalian, ketika bismillah tadi yang leader yang tengah kemudian ditambah digabung lagi dengan bismillah bareng-bareng. Awas himnya, carilah variasi atau irama yang kira-kira semuanya bisa sama. Yang kedua adalah awas, ini adalah banyak di ujungnya adalah 2 harokat. Banyak mad-mad yang kalau sedikit saja kalian iramanya agak sedikit lebih lambat, maka jadi tawalud nantinya. Satu lagi awas, innama anta munziru may yakhshaha. Ini harus tadi kedengaran banget ketika penutup akhir di lagu Bayati akhir itu terdengar ada ketimpangan. Innama anta Nah, di situ tidak seragam terdengar. Hati-hati di situ. Itu saja catatan dari Ustadz. Pilih variasi ataupun irama yang tidak merusak tajwid ya. Tapi bagaimanapun kekompakan sudah bagus, kemudian komposisi kalian sudah bagus. Kalian semua ajib. Ajib. Al-Furqan Lombok Timur. Lanjut Ustadz Rifat. Komposisi lagu sudah cukup bagus. Ini nampaknya Sika sedang jadi primadona ini di grup ini sekarang. Dari 5 grup, 4 grup pakai Sika awalnya ini gitu ya. Tapi sekali lagi komposisi yang dipakai bermacam-macam. Tadi lagu Sika yang disampaikan ada ketika wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa, itu pakai lagu Sika Misri ya. Coba ulang lagi. Itu bareng-bareng atau sendiri? Bareng-bareng, coba ulang lagi. Ini bagus sekali, jadi ada tekanannya, ayunannya bagus. Bagus sekali, Ustaz suka dengan apa tadi, kalau bulu tangkis tuh kedutannya gitu bagus. Saya kok kedut gini. Nah itu jadi nariknya itu kali, kan ada tarikan itu. Nah bagus sekali. Ustadz ingin satu lagi menarik ini untuk kita simak dalam Bayati akhir. Kalau ayatnya agak panjang, memang Bayati akhir ini dibikin beberapa variasi, tapi tidak membosankan. Karena ini ayatnya pendek ya. Lam yalbasu illa ashiyatan aw duhaha. Boleh lam yalbasuna? Lam yalbasu. Silakan. 6 kali ya? Ya. Lam yalbasu. Allah. Masya Allah Akbar. Kak Ari, Masya Wih, Allah, Masya Allah. mantap. Khusus untuk Kak Ari kita kasih Thayyib Jiddan. Untuk Kak Ari aja nih. 1 kali ya. Dan untuk grupnya Thayyib pisan. Iya. Masya Toyib Allah. pisan untuk Al-Furqan Lombok Timur, Masya Allah. Masya Allah.
Tapi hari ini kita pengen tahu kan siapa yang nilainya paling tinggi, siapa yang nilainya paling rendah ya. Nah, makanya tungguin di segmen berikutnya, tentunya masih di sini di Semesta Bertilawah. Senandung penuh berkah, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Semesta Bertilawah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di sahur kali ini adik-adik kita telah memberikan pesan dan nasihat untuk kita semua. Surat Al-Infitor. Kang Rashid izinkan mengambil satu ayat di tengah surat Al-Infitor itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia saudara-saudaraku, kenapa engkau lalai kepada Allah? Siapa yang bikin kamu lalai kepada Allah itu? Apakah hiruk pikuk duniamu? Apakah posisi jabatanmu? Sehingga engkau lupa kepada Allah. Apakah perniagaanmu yang ditakutkan kerugiannya? Allah akan menguji manusia dengan 4 hal. Pertama, Allah menguji dengan nikmat. Yang kedua, Allah akan menguji dengan taat. Yang ketiga, Allah akan menguji dengan maksiat. Yang keempat, Allah akan menguji dengan musibat. Ketika nikmat datang di kehidupan kita, jawab itu nikmat dengan syukur kepada Allah. Jika Allah menguji kepada kita dengan musibat, jawab musibatmu dengan sabar kepada Allah. Jika Allah menguji kepada kita dengan maksiat, engkau lalai kepada Allah, jawab dengan taubat kepada Allah. Namun, jika Allah menguji kepada kita dengan musibat, jawab dengan sabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pesan Ibnu Athaillah kepada kita, bahwa nikmat, taat, musibat, maksiat itu ujian dari Allah. Semoga kita lulus dalam kehidupan dunia ini. Terakhir Kang Rashid izinkan menyampaikan pesan, hiduplah di negeri ini, wabil khusus Jakarta, Indonesia ini. Hiduplah seperti tukang parkir. Setiap pagi tempat parkirannya penuh. Itu tukang parkir tidak sombong dan tidak angkuh. Kenapa? Mobil yang mewah parkir di tempat parkirannya bukan miliknya. Tetapi itu adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Gantengmu, cantikmu, kayamu titipan Allah. Nanti Allah tagih titipan itu. Jaga kegantenganmu, jaga kecantikanmu, dan jaga jabatanmu. Allah akan tagih itu. Kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyati. Wallahu alam bimuradi. Baik, terima kasih Kang Rashid. Oke, jadi teringat juga nih ada satu ayat Quran Al-Anbiya ayat 35. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Bahwa semua kita akan mati nih Kari mati, Koki mati, semua kita akan mati dan Allah akan menguji kita dengan keburukan dengan kebaikan. Artinya sepanjang kita hidup semuanya berisi ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Semakin solih, semakin berat lagi ujiannya. Yang di rumah ingat, lagi Ramadan jangan lupa untuk menguasai emosi. Betul. Ya, kadang-kadang kalau lagi dipanasin orang, sabar lagi. Yang boleh dipanasin pas Ramadan cuma kompor. Soalnya nanti nggak bisa sahur ya. Baiklah. Baik, Kari sesuai dengan janji kita sudah masuk kepada sesi penilaian. Ini sesi yang sudah kita tunggu-tunggu dari tadi. Benar sekali. Nah sebelumnya kalau Anda sekarang atau juga adik-adik ada yang ketinggalan di segmen-segmen awal, bagaimana kemampuan dari para jagoannya untuk tampil di episode kali ini, kita akan saksikan sama-sama. Ini dia recapnya.
Oke, kalau begitu langsung saja kita lihat nilai yang diperoleh oleh Pondok Pesantren PTQ Fantastis Depok. Juri mengatakan progres semakin hari semakin baik, tapi hati-hati dengan bacaannya. Ponpes PTQ Fantastis Depok mendapatkan nilai 160. Iya, 160. Allahu Akbar. Dengan bertakbir. Berikutnya Kak Oki. Selanjutnya kita akan melihat nilai yang diperoleh oleh adik-adik kita dari Jamiatul Qurra Masjid Agung Jawa Tengah. Komposisi lagunya baik, tetapi ayat pertama kurang penekanannya. Jamiatul Qurra mendapatkan nilai 170. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Berikutnya, apakah Pondok Pesantren Raudhatul Qurra lebih tinggi atau lebih rendah nilainya dari teman-teman sebelumnya? Langsung kita lihat berapa skor yang diperoleh oleh Pondok Pesantren Raudhatul Qurra. Juri mengatakan variasinya luar biasa, harmonisasinya bagus, dan percaya dirinya juga sangat bagus. Dan ternyata nilai yang dibawa pulang oleh Pondok Pesantren Raudhatul Qurra adalah 190. Masya Allah. Sebuah bekal yang luar biasa Iya, ya. dengan syukur. sujud syukur. Nilai yang sangat tinggi nih Karya, 190. Selanjutnya, kita akan melihat skor yang diperoleh oleh adik-adik kita dari Pondok Pesantren Al-Quran Ar-Riyadhah. Dan menurut pendapat para juri cukup berhasil membawakan lagu Shika. Tapi perhatikan lagu di awal agar lebih berkesan. Dan Al-Quran Ar-Riyadhah mendapatkan nilai 175. Iya, nilai yang cukup baik. Selanjutnya yang terakhir, dari Lombok. Apakah Pondok Pesantren Al-Furqan mendapatkan nilai tertinggi pada hari ini? Atau yang paling rendah atau yang tengah-tengah? Ini dia skor yang diperoleh oleh Pondok Pesantren Al-Furqan Lombok. Dan tentunya juga penilaian para juri mengatakan komposisi lagu sudah baik dan cukup bervariasi. Namun berapakah nilai yang dibawa oleh Pondok Pesantren Al-Furqan untuk episode kali ini adalah 170. Allahu Akbar. Itu artinya pada hari ini nilai yang tertinggi didapatkan oleh Pondok Pesantren Raudhatul Qurra. Iya. Lagi-lagi mereka mendapatkan nilai yang tertinggi. Benar sekali, dengan komposisi masih berempat namun masih terjaga stamina kemampuannya. Dan pemirsa tentunya juga sekarang saatnya kita akan ingatkan untuk Anda semuanya masih menjagokan tim-tim andalannya. Atau sekarang ini Anda baru punya jagoan baru. Tunggu saja update kegiatan mereka di Instagram resmi dari @officialmnctv. Tak lupa kami mengucapkan terima kasih untuk guru-guru kami pada hari ini, Ustadz Rifat, Ustadz Mukhtar, dan Kang Rashid. Dan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada perkataan yang kami sengaja maupun yang kami tidak sengaja yang mungkin melukai hati pemirsa semuanya. Dan juga kami ucapkan terima kasih untuk para penonton di studio, teman-teman juga santri-santri yang luar biasa, cantik-cantik semua hari ini. Luar biasa. Kami mengucapkan juga selamat menunaikan ibadah puasa. Akhir kata saya Oki Setiana Dewi. Dan saya Ari Untung. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semesta bertilawah, senandung penuh berkah. Alhamdulillah.